Hai teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum perorangan yang akan dipresentasikan oleh Hairunisa, Lucy Ernawati, dan Sipa Bayuksukma. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian badan hukum. Badan hukum usaha perseorangan, bisa disebut juga perusahaan perseorangan, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang. Hal ini memiliki konsekuensi tanggung jawabnya pun dibebankan kepada orang tersebut. Jika di dalam perusahaan jenis ini terdapat orang lain dalam menjalankannya, maka itu hanya sebatas pada membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Dalam hukum positif Indonesia, tidak ditemukan satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang badan hukum usaha perseorangan. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang syarat berdirinya badan hukum. Pada dasarnya, suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak. Yang kedua, adanya suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang. Yang keempat, ada suatu organisasi yang teratur. Setelah itu, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hairunisa. Saya akan melanjutkan materi dari Lucy Ernawati. Menurut HMN Purwosucipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan ini. Pada umumnya, masyarakat yang ingin menjalankan usahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakan bentuk perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang atau UD. Sementara itu, beberapa ketentuan yang mengatur tentang perusahaan perseorangan dapat dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Teori-teori badan hukum. Teori fiksi. 1. Teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman, seorang tokoh utama aliran atau mazhab sejarah, Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861. Menurutnya, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum merupakan suatu abstraksi, bukan merupakan hal yang konkret. 2. Teori organ. Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman lainnya, Otto von Guericke pada tahun 1841 sampai 1921. Sebagai rekasi atau teori fiksi, menurutnya badan hukum seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu eine Lebendigkeitslebenseinheit. Pada hukum itu menjadi suatu Verbandspersönlichkeit, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaran alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaran mulutnya, atau dengan perantaran tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas. 3. Leer van het afwetgelijk vermogen. Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seorang dalam jabatannya atau amtelij vermogen, suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan tidak mungkin memiliki hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak atau Willsvermogen, tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. 4. Teori kekayaan bersama. Teori menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organis. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. 5. Teori kekayaan bertujuan. Menurut Prince, hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum.
Karena itu, badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. 6. Teori kenyataan yuridis. Teori ini merupakan penghalusan atau vervisioning dari teori organ yang dipelopori oleh Gierke. Teori kenyataan yuridis atau Juridisch Realitätsleer ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten serta sudah merupakan De Hersanderler. Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. 7. Teori dari Leon Duguid. Menurut Leon Duguid, pada tahun 1839 sampai 1928, sarjana Prancis tidak ada person lainnya daripada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusia pun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguid tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Bagi Duguid, hanya manusia sebagai subjek hukum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa Bayu Sukma. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Hairunisa. Pembagian badan hukum. Menurut pasal 1653 BW, badan hukum terdapat atas 3 macam, yaitu badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya daerah provinsi, kabupaten atau kota, bank-bank yang didirikan oleh negara, dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama, dan sebagainya. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti PT, koperasi, dan lain-lain. Kalau badan hukum dilihat dari segi wujudnya, maka dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, korporasi adalah gabungan kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Yang kedua, yayasan adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Badan hukum dapat pula dibedakan dalam 2 jenis, yakni yang pertama badan hukum publik dan yang kedua badan hukum privat. Perbuatan badan hukum. Perbuatan badan hukum menurut R. Suweroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum pasal 291 adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang dilakukan hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Suweroso dalam buku yang sama, halaman 291 sampai 292 bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.